Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam forum diskusi ngobrol volume tinggi atau yang akrab disebut dengan ngopi. Para penonton dan pemirsa yang berbahagia, kami dari manajemen berharap terus masukan ataupun partisipasi untuk kegiatan ngobrol volume tinggi ini bagi masyarakat yang ada di seputaran Kabupaten Rokan Hulu. Kami berharap ada tokoh-tokoh yang mau melakukan diskusi. Kami juga siap menampung tokoh atau aktivis, para pemikir dengan catatan tidak menimbulkan sara dan provokasi, tetapi dalam konteks intelektual, ilmiah. Bisa menghubungi manajemen ngopi di Ampera Baru Lubis kilometer 1 Pasir Pangarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan nomor 0821 7235 20 39. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang menarik, yaitu tentang pemanfaatan hutan dalam peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, topik ini bisa para pemirsa dan penonton nanti berpartisipasi, baik itu komen maupun langsung menelpon yang nomor yang kami sampaikan tadi, untuk dijawab oleh narasumber kita. Hari ini para penonton dan pemirsa, kita kedatangan narasumber dari pemangku adat dari 2 desa yang berada di daerah atau masyarakat adat Haiti. Sekarang menjadi 2 desa, yaitu Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Endang. Assalamualaikum Pak Ramdan. Ini pemangku adat yang memang setiap harinya mereka berkecimpung di mengurusi anak kemenakan. Pak, salah satunya adalah dari Desa Rambah Tengah Barat, namanya Pak Endang Sunario Nasution, bergelar Mangarajo Kayo. Kemudian dari Desa Sialam Jaya, Bapak Ramdan Lubis bergelar Baginda Oloan. Pemirsa, kami persilakan dulu kepada Pak Endang. Nanti kami Pak Endang mendengar ada namanya LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Ini kan salah satu potensi yang sangat luar biasa, Pak Endang. Ini bagaimana sejarahnya membentuk lembaga ini? Tolong dijelaskan dulu kepada para pemirsa dan penonton, Pak Endang. Terima kasih. Dan sini kami terima kasih juga kepada Mobi Kadel yang telah mempercayakan kami pada Bapak ini sebagai narasumber. Baik masyarakat kenegaraan ataupun SK yang telah diperuntukkan oleh Kementerian DLHK pada tahun 2017. Jadi awal mulanya terbentuknya lembaga ini pada tahun 2015 ada datang dari kementerian melalui wilayah daerah Medan mengadakan sosialisasi di Hotel Gelora Bang, jadi Hotel Siapa Dia. Dan pada saat itu dibukalah semua peta yang ada di Rokan Hulu, desa-desa peta yang ada di Rokan Hulu,
maka yang paling luas wilayahnya termasuklah desa Rambah Tengah Barat. Dari situ para narasumber yang datang dari kementerian mengusulkan ataupun memberitahukan kepada kami untuk segera membentuk kelompok lembaga pengelola hutan desa, dan kelompok ini nantinya bisa untuk mengajukan SK pengolahan langsung ke kementerian. Jadi selanjutnya setelah selesai itu, pada saat itu karena desa Sialang Jaya masih dalam pemekaran, waktu itu peta secara administrasi wilayah orang itu belum ada. Makanya berumpuklah kami dengan waktu itu yang dari sekdesnya yang sekarang menjabat sebagai PJ Kades. Berumpuklah kami waktu itu, tolong dibuka lebih daripada 10.000, 1.000, tolong diajukan karena kita 2 desa. Nah, makanya dibentuklah kelompok secara musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, RT, RW Gadus, peraturan pemerintahan desa, sehingga terpilihlah siapa ketua kelompoknya pada masa itu, ya diamanahkan kepada kita sebagai ketua LPHD. Setelah membentuk kelompok itu, maka dipetalah wilayah ini yang akan diajukan sehingga mencapai 1.800 lebih lah, 1.850 hektar kira. Nah, makanya itu kami serapakan melalui DLHK. DLHK ini langsung ke Kehutanan, ya, langsung ke kementerian. Pertama kami ajukan, permohonan kami ditolak di verifikasi karena masih ada yang kurang. Lanjut lagi sehingga pada tahun 2017 SK itu telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Pak Endang, setelah keluar SK itu masih ada nggak pembinaan atau penyuluhan dari pihak Kementerian Kehutanan Banan? Kalau dari kementerian itu tidak ada, cuman ada pendampingnya, yang dipercayakan oleh kementerian melalui dinas KPH Rokan. KPH Rokan melalui dinas lingkungan hidup Kehutanan Pekanbaru. Istilahnya dari kehutanan lah, didampingi, diarahkan, tata caranya ada. Tujuan dibentuk LPHD ini apa sebenarnya, Pak? Tujuan dibentuknya LPHD ini pertama untuk melestarikan hutan. Melestarikan hutan dengan cara pembukaan lahannya tidak ditumbang, yang besar-besarnya tidak ditumbang. Bahkan sekarang informasinya sudah ada, sudah berharga. Hutan yang besar itu sudah dihargai oleh pemerintah. Ada sekarang peraturannya, makanya ya kita berterima kasih juga kepada pemerintah. Dia melarang menumbang, tapi dicarinya solusi biar hak kayu itu ada harganya. Jadi setiap ada lahan yang dibuka itu, nanti kalau ada kayu yang besar di situ, itu akan dihargai oleh pemerintah. Kalau tahun segini harganya, tahun segini harganya. Semakin besar dia semakin meningkat harganya. Istilahnya dibayar oleh pemerintah. Itu udah ada aturannya. Artinya Pak Endang, mengingat akhir-akhir ini kan orang kalau ada lahan, kita lihat di tempat-tempat lain ya biasa ditanami untuk ekonomi masyarakat seperti sawit. Ini kan nggak dibiarkan jadi hutan terus, dampaknya kepada masyarakat 2 desa ini apa kira-kira, Pak? Memang kalau untuk ditanami sawit, kalau sesuai aturannya memang tidak boleh. Namun di situ ada sistem keterlanjuran. Cuman keterlanjurnya ini punya batas 1 kali pergantian. Contohnya nyampe di umur 25 tahun sawit itu ditumbang dan tidak boleh ditanami lagi dengan sawit. Oke, luar biasa penyampaian dari pemangku adat Desa Rambah Tengah Barat, para pemirsa. Pemirsa, kita beralih kepada pemangku adat Desa Sialang Jaya.
yang lebih dikenal di kampung Baginda Oloan ya Pak ya, daripada nama aslinya. Pak Baginda, ini ada program pemerintah yang digagas dan sekarang sudah terpilih Pak Endang Sunario atau Raja Kayo sebagai ketua. Ini untuk masyarakat adat Haiti, tapi ternyata hari ini masyarakat adat Haiti itu dibagi menjadi dua, yaitu Desa Ramah Tengah Barat dan Selang Jaya. Bagaimana Bapak merespon program ini Pak Endang? Oke, terima kasih. Saya sebagai tokoh adat di Desa Selang Jaya yang dahulunya dimekarkan dari Desa Induk, Desa Ramah Tengah Barat. Ini harus kita kembali ke belakang sedikit untuk mencapai tujuan. Kalau di secara administrasi pemerintahan, kami sudah berpisah antara Selang Jaya dengan Ramah Tengah Barat atau Desa Induk. Namun di saat pemekaran dahulu tahun 2020, saya selaku aktor utama pemekaran Desa Selang Jaya itu ada membuat satu kesepakatan, artinya tokoh adat Desa Ramah Tengah Barat pada saat itu tidak mau membagi desa. Selang Jaya tidak boleh berdiri menjadi desa, kecuali ada kecuali adatnya tetap satu. Nah itu saya tanda tangan, adat tetap satu, wilayah istilahnya ada tanah hutan di atas Selang Jaya itu dikelola bersama. Ada wisata pada saat itu Danau Cipogas juga dikelola bersama. Itu perjanjiannya. Administrasi boleh berpindah. Nah maka oleh karena itulah perjanjian itu Ramah Tengah Barat boleh dan ikut serta mengelola hutan-hutan yang ada di atas Selang Jaya itu. Itu pada intinya dasar utama. Meski perjanjian saat pemekaran itu ya secara tertulis pada saat itu ada, dan itu masih di tangan saya karena saya aktor pada saat itu. Kalau kepala desa RTB, kepala desa Selang Jaya tidak memiliki surat-surat itu, dan sampai hari ini mereka tidak meminta itu kepada saya. Kalau saya punya niat jahat menjual hutan itu atau mau saya penjarakan masyarakat RTB karena dia sudah mengambil hutan Selang Jaya, karena pada kasarnya kita lihat batas RTB dengan Selang Jaya itu sudah ada pintu secara administrasi pemerintahan. Nah, berarti dari perbatasan itu ke sana sampai perbatasan dengan Rokan, perbatasan dengan Pasaman, itu kan sudah masuk dalam wilayah teritorial Selang Jaya. Namun saya tidak punya pemikiran ke sana. Niat saya untuk membangun bagaimana hutan-hutan yang ada di sana itu dinikmati oleh masyarakat Ramah Tengah Barat dan masyarakat Selang Jaya. Kebetulan pula ketua LPHD-nya ya kawan kita juga sehari-hari ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri juga. Oke Pak Baginda, setahu Pak Baginda status lahan itu apa statusnya? Kemudian kenapa pemerintah memberikan ya sebuah legalitas lah namanya itu, legalitas pengelolaan terhadap hutan itu melalui lembaga pengelola hutan. Berarti itu kan hutan mana? Hutannya itu statusnya apa Pak Baginda? Hutan yang ada di wilayah Napitu Huta secara keseluruhan, Napitu Huta itu statusnya HPT, hutan produksi terbatas. Artinya terbatas tanaman yang ada di sana ya, tidak boleh semua hutan gitu. Terbatas dalam artian kalau pada tahun 2010 kemarin pernah saya pertanyakan di Kementerian Kehutanan,
makna daripada HPT itu tidak boleh dikelola oleh perusahaan. Ya, tidak boleh. HPT-nya hutan produksi terbatas, hutan itu harus dikelola oleh masyarakat. Nah, dengan timbulnya LPHD ini sejalan kalau menurut yang saya pertanyakan tahun 2010 itu dengan munculnya sekarang ini LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Jadi bukan, kalau saya menganalisa LPHD itu mengelola, Seharusnya jangan desa, artinya berarti seharusnya masyarakat adat Haiti. adat Haiti seharusnya. Jangan desa ya. Iya. Kalau desa nggak ada lagi lah punya Masyarakat. RTB ya nggak? Iya. Iya. Oke, Pak Ramlan, saya kira-kira menurut Pak Ramlan kalau ini produktif, karena kita melihat di wilayah Kabupaten Rokan-Hulu ini kan memang hutan itu ada yang udah dikelola dan banyak masyarakat yang diuntungkan, seperti di daerah Kota Lama itu mereka ekonomi masyarakat meningkat, di Kota Tengah itu ekonomi masyarakat meningkat dengan pola KKPA, di daerah Tambusai juga begitu. Kalau menurut Pak Ramlan ini dengan legalitas LPHD yang diberikan oleh pemerintah ini menguntuk apa dampak positif dan negatifnya kepada masyarakat Pak Ramlan? Kalau saya menilai sampai hari ini LPHD belum bermanfaat lah buat masyarakat. Bukan berarti kita menyalahkan LPHD-nya, karena memang masyarakatnya susah juga untuk diatur menyatu dengan LPHD itu. Kalau diarahkan masyarakat itu awalnya mau, tapi nantinya dia buka sendiri, apapun perintah dan peringatan dari LPHD juga dia tidak mau ikuti. Kita panggil dia tidak mau datang, malah melawan. Nah, hari ini sebenarnya hutan yang disebut hutan desa itu yang kata Pak Ketua LPHD tadi kan ada 1.800 hektar itu. Kalau saya melihat sekarang ini sudah jauh, ya mungkin ada seperempat dari 1.800 itu, atau ya maksimalnya 50% lagi lah. Nah, cuma sangat kita sayangkan juga hutan-hutan itu dibuka dengan cara individu. Oke, luar biasa. Pak Ramlan, tahan dulu. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami persilakan untuk berpartisipasi, baik komen yang live di media sosial, Facebook, YouTube dan Twitter. Silakan memberikan komentar kepada narasumber kita. Pak Endang, tadi Pak Endang, saya ke Pak Endang dulu Pak Baginda ya. Pak Endang tadi kan dibilang kalau setahu saya setiap program pemerintah itu diawasi oleh pemerintah. Kemudian di sana pasti ada pelanggaran karena program pemerintah kan seperti itu, baik kelompok tani dan apa segala macam kan gitu. Sejauh ini pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kehutanan kepada LPHD Batam? Sejauh ini yang diberikan oleh pendampingan cuma dia harus mempunyai jalur pembukaan, contohnya pembentukan KUBS. Nah, setelah nanti dibentuk KUBS, KUBS ini apa Pak? Biar masyarakat kita tahu KUBS ini. kelompok tani, Kelompok sejenis tani. kelompok tani dia, Ya. KUBS. Ya. Jadi itu nanti diajukan kepada dinas kementerian. Ya. Nanti kalau sudah disah dengan kementerian, barulah bisa dibuka lahan ini oleh kelompok-kelompok tadi. Ya. Jadi mempunyai aturan dan proses dia membuka lahan ini, tidak bisa sembarangan dibuka. Walaupun itu milik hutan desa atau pengelolaan lembaga, ada prosedurnya, diatur oleh undang-undangnya. Jadi dibentuk dulu KUBS, nanti diajukan ke kementerian, oleh kementerian sah, barulah boleh dibuka. Ya, ini kan sudah bertahun-tahun ini Ya. diketuai oleh Pak Mangaraja. Ada nggak evaluasi dari kementerian terkait kelompok ini? Udah Evaluasi. Udah, Apa seperti apa evaluasinya Pak? ya, evaluasinya ya itulah, pernah kemarin kita menanam aren di sana kan. Iya ya. Berapa batang kan? Banyak juga lah, ada 100 batang. 100 batang. Iya. Kalau 100 nih Pak Baginda, ke Baginda dulu. Kalau 100 batang Baginda itu bisa
memproduksi, apalagi kita kenal dengan masyarakat adat Haiti, itu penghasil aren terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Selama ini bagaimana melihat produksi aren di sana, Pak Winda, dengan situasi dan saat ini? Ya kalau produksi aren sebenarnya dari dulu tanpa dibantu oleh pemerintah pun aren itu tetap sampai gini. Ya terkenal lah Haiti itu Terkenal. produksinya ya. Produksi Di Rohul ya, Rokan Hulu. Hulu. Bahkan di Riau lah malah. Di Riau ya. Riau. Cuman kita sangat menyayangkan juga, bukan berarti kita menyalahkan pemerintah dalam hal ini tidak. Karena saya punya pemikiran pemerintah itu dalam memberikan bantuan itu tanggung-tanggung. Iya. Kalau saya menilai pemerintah memberikan bantuan itu menyuruh rakyat ini miskin. Berkelahi malah. Berkelahi dia miskin dia juga. Iya. Karena begini, Iya. hutan seluas itu, masyarakat sebanyak itu, Bibit 100. Bibit 100. Iya. masyarakat Rambah Tengah Barat dengan Sialanja itu hampir 5.000 loh pemilihnya. Hampir 5.000 Jiwanya ya. pemilih baru. Belum Iya. belum Jiwanya. yang masih anak-anak dewasa lagi. Jadi pemerintah itu saya lihat selama ini benar mereka memberikan bantuan, kita tidak pungkiri itu. Cuma bantuan yang diberikan pemerintah itu kalau saya menilai menyusahkan juga. Ya, mengapa tidak susah? Seorang bapak diberikan bantuan sapi 2 ekor, dua-duanya betina. Nah, dalam 1 tahun itu bisa, kalau selamat ya, kalau selamat 1 tahun itu lahirlah anaknya 2. Kalau selamat, tapi dia full dalam 1 hari itu mengerjakan mengasuh ternaknya tadi, sehingga dia nggak bisa bekerja yang lain. Nah, jadi makan dia mau dari mana? Anaknya sekolah mau ambil dari mana? Kalau ditinggalkan nanti sapi, yang pertama dia nggak terawat, nggak besar badannya. Nah, kalau ditinggalkannya sapi itu mungkin dicuri orang. Kalau dia mengerjakan sapi, membolo sapi seharian, anaknya mau makan, anaknya mau sekolah. Coba kalau pemerintah itu 1 kakak itu dikasih 5 ekor, berarti 1 tahun itu lahir 5. 5 kali 10 juta, 50 juta dia nabung 1 tahun. Nah itu kalau pemikiran saya. Oke ya Pak Ramdan. Ini ada penonton kita yang berkomentar ini. Izin bertanya, berapa luas hutan tersebut? Komentar dari Jibril. Ini pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Marade Kayo. Tapi saya mau bertanya lagi. Akhir-akhir ini kita mendengar ada hutan itu yang dikuasai secara pribadi. Realnya tadi sudah disampaikan. Hari ini masih ada nggak hutan itu? Gitu Pak. Ya, silakan dijawab sama Pak Endang. Masih ada apa? Masih udah dikuasai orang semua? Kalau hutan itu masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Karena kemarin kita pernah juga ke lokasi, turun lokasi, kita drone. Ya. Kita bikin drone langsung. Drone itu kemampuannya sekitar 1,5 kilo. Iya. Di drone ternyata masih banyak lagi hutan itu. Berapa sisanya, Bu? Ya. Iya, kalau diperkirakan Masih ada 1.000. masih ada 1.000 lagi tuh, 1.000 hektar. Luar biasa para penonton, masih ada 1.000 lagi hutan masyarakat adat Haiti. Pak Ramdan, saya mau tanya lagi nih. Kalau menurut Pak Ramdan, kalau seperti ini kejadiannya, apa yang paling tepat dilaksanakan pemerintah dan dilaksanakan pengurus LPHD ini kalau sebagian hutan sudah diambil, gitu Pak? Begini, seperti yang saya sampaikan juga tadi, pemerintah itu memberikan bola tanggung. Iya. Memberikan bola tanggung. Dia pemerintah itu memberikan SK LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Iya. Nah, kalau mereka mengeskakan itu, ya seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, ada sebenarnya pendamping. Tapi pendamping itu, ya kalau saya menilai juga tidak begitu berbuat Iya. untuk
statusnya sebagai pendamping itu. Kalau saya punya menyarankan kepada pemerintah itu, kalau memang itu bisa dikelola, terang-terang saja pemerintah pusat itu pengelolanya ke pemerintah ke LPHD itu, agar hutan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau hari ini seperti ini juga, pemerintah ke sana turun pantau masih ada hutan atau tidak, LPHD bagaimana bisa berbuat? Bergerak ya Pak ya. Ya, betul. Uang bensinnya aja nggak ada uang LPHD itu. Kalau Iya. saya nggak mau saya jadi ketua LPHD kalau nggak ada duitnya. Ya, saya pernah dengar Pak Baginda, dalam pengelolaan hutan itu dihitung per hektar, berapa pupuknya, berapa perawatannya. Kita kan ada perusahaan pengelolaan hutan, Pak Baginda. Iya. Itu dihitung pupuknya berapa, terus perawatannya berapa, anggarannya itu dihitung oleh pengelola itu. Hari ini sama sekali tidak ada ya Pak anggarannya ya. Oke. Pernah melihat itu. Belum pernah. Iya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, karena yang penonton di panggung ngopi juga boleh komentar. Ada Sultan Tua hadir pada kesempatan kali ini. Ada juga Tongku Mudo dari Surogading hadir pada kesempatan kali ini. Silakan berpartisipasi dan memberikan komentar. Karena waktu kita sudah minim, saya mau berikan kesempatan kepada Pak Marajakai dulu untuk closing statementnya. Penutup. Ya, terima kasih. Yang mana statement ataupun harapan saya, pertama kepada pemerintahan, sesuai yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat tadi, kalau memberi bantuan itu kepada masyarakat, jangan separuh-separuh. Contohnya jangan tanggung-tanggung. Contohnya ini diberikan SK, tapi SK itu cuma kepemilikan. Untuk mengelolanya tidak ada biayanya. Makanya 5 SK dari kementerian yang turun ke Rokan Hulu baru yang terbuka di Mahato. Yang lainnya belum ada yang terbuka sampai sekarang. Karena waktu itu kan 5 desa yang mengajukan. Baru yang terbuka yang di Mahato. Jadi harapan kami kepada pemerintah, ya tinjaulah, tengoklah masyarakat itu, kayak mana caranya biar lahan itu terbuka. Yang kedua, harapan saya juga kepada masyarakat tempatan, khususnya RTW sama Sialang Jaya, mari sama-sama kita pertahankan, kita lestarikan hutan itu secara bersama-sama dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kita. Oke, luar biasa. Saya minta kepada Pak Baginda Luan juga menyampaikan kata-kata terakhir dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan dan saya ulas dari awal tadi, saya berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat jangan sengsarakan masyarakat ini dengan memberikan bantuan yang serba tanggung. Mau ke atas nggak bisa, ke bawah udah terterima. Jadi harapan saya, kalau memang kekuasaan di tangan rakyat, ya berikanlah rakyat itu seutuhnya, bantulah masyarakat itu seutuhnya, jangan tanggung-tanggung. Itu harapan saya. Oke, terima kasih. Oke, itulah tadi pemaparan dari dua narasumber kita, dari pemangku adat Desa Rambah Tengah Barat atau RTB, dan pemangku adat atau tokoh adat dari Desa Sialang Jaya, sudah memaparkan polemik dan persoalan-persoalan yang dalam pengelolaan hutan di daerah, khususnya masyarakat adat Haiti. Namun para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kita lihat bahwa dunia saat ini juga berlomba-lomba bagaimana melestarikan hutan, karena itu adalah paru-paru dunia.
kita juga perlu oksigen yang tetap membuat kita sehat. Demikianlah bincang-bincang kita dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami sekali lagi mengundang dan diskusi di sini bukan untuk berpolemik, tetapi untuk berdiskusi, mencerdaskan dan mengedukasi. Kami dari manajemen Ngopi yang dipimpin oleh Hedi Sarkawi, saya sendiri panelis Raja Paluta, host ada Irwan Hidayana, manajer Ramlan Lubis dan kru Husnani Nasution. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe